Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu, teman-teman ya. Jadi terakhir kali ya saya bahas untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Kemudian ada Ethena, Theta ya. Kemudian perihal Ethereum ETF, BOME, OP dan lain sebagainya. So di kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas Bitcoin lagi dan juga Shiba. Terakhir kali bahas Shiba, ini ada Floki ya 2 minggu lalu. Floki juga so far naiknya udah lumayan kencang juga. Ya 3 minggu lalu nih bahas Shiba barengan sama PP teman-teman ya. Dan biasanya kalau bahas meme coin itu pada demen ya. Kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index masih belum kemana-mana, masih di level 63 ya, 63, 64, 65, 63, 64, 65. Dan overall market ya masih di situ-situ aja. Dan tapi Shiba ini naiknya masih lumayan loh, 24 jam terakhir nih Shiba lumayan. Kemudian kita lihat 24 jam terakhir lagi. Ini ada render ya, ini wave juga ya. Jadi overall beberapa meme coin naiknya lumayan. Bong, Floki itu. Ya, Bong, Floki. Kemudian di sini ada Tia juga dan Ondo ya. Jadi kita lihat dulu untuk kabar yang terbaru ini kemarin tuh ya. Bitcoin dips 2% ya, setelah ada kabar Mt. Gox Wallet itu move sekitar 7 billion US dollar to unknown wallet. Jadi sebenarnya mereka ini kondisinya adalah pindahin teman-teman tuh ya, pindahin Bitcoinnya ke unknown wallet. Mungkin aja mereka cuma pindahin ke wallet baru. Dan ini menimbulkan kepanikan. Wah, kayaknya ini udah pindahin banyak banget nih, siap dijual kayaknya. Udah market takut, panik, jual dulu gitu ya. Cuman so far memang mereka masih pindahin aja dan bersiap untuk mendistribusikan ya ke nasabah-nasabahnya. Kemudian kita coba baca-baca dulu lagi teman-teman untuk artikel ini sebentar. Ya, ini ada krediturnya dan final repayment deadline itu di 31 Oktober. Ya, apakah nanti di hold lagi dan lain sebagainya? Ya, kita tunggu bersama-sama. Cuman yang pasti adalah mungkin mereka akan bertahap. Ya, mengeluarkan itu secara bertahap, tidak semuanya langsung jebret semuanya dikasih gitu ya. Kemungkinan akan bertahap dan deadline itu di 31 Oktober. Kemudian juga mereka ini membayar berarti berupa Bitcoin udah pasti ya. Kemudian juga ada cash ataupun BCH teman-teman. Ya, jadi mungkin mereka akan membayarnya melalui 3 metode itu dan secara bertahap. Deadline terdekat di 31 Oktober. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau tahu berita lebih lanjutnya untuk Mt. Gox kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, balik lagi secara bertahap ya untuk Mt. Gox. Jadi cukup clear di sini, kita tidak terlalu usah panik mengenai kabar berita ini karena ya di sini udah cukup clear juga, kita bisa baca dan lihat gitu ya. Mereka pindahin wallet doang dan deadline 31 Oktober gitu ya. Mereka kemungkinan akan bertahap. Nah, di mana-mana kalau kita mau bayar itu kan biasanya bertahap, nggak langsung semuanya. Dan ya, kita lihat dulu untuk investing.com-nya untuk news event pentingnya lagi di tanggal 30 Mei dan di 31 Mei. Nah, ini jelang closing monthly untuk si Bitcoin ini. Ini ada GDP, initial jobless claim, crude oil inventory, PCE gitu ya. Memang rata-rata jam setengah 8 malam dan jam 10 malam. Ya, untuk beberapa news event di tanggal 30 dan 31 Mei 2024. Kemudian kita lihat dulu untuk liquidation heatmap seperti biasa ya. Dia setelah sekarang kan lagi koreksi nih ya, range-nya mungkin di sekitar 68 ribuan dolar. Ini sempat ke 67.000 60 berapa nih? 67.200-an dolar ya. Ini sempat kemudian rebound. Lapis atas bawah seperti biasa kita pakai yang 3D-nya ya. Jadi biar lebih lumayan jelas lah. Ini untuk bagian bawahnya yang tebal itu di sekitar 67.200 lagi dan di 67.095 dolar. Kemudian untuk bagian atas yang tebal itu di 69.135. Jadi mungkin buat teman-teman sudah tahu ketika memang dia udah jepret atas atau bawah biasanya mantul gitu ya, ataupun reject misalkan. Oke, dia udah jepret bawah nih. Oke, biasanya dia mantul. Kemudian jepret atas mungkin dia reject gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu panduan kita juga nih. Oke, untuk area bawah dan atas terdekatnya sekitar berapa? Ya, jadi mungkin buat teman-teman bisa mengambil ancang-ancang dengan trade plan kalian masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itulah ya untuk si Bitcoin liquidation heatmap yang mungkin akan berkala kita update juga ya. Kemudian kita lihat untuk secara daily. Ya, secara daily so far dia sudah masuk ke box orange tadi malam di 67.200 dolar dan closing bikin tail candle aja. Dan kurang lebih sama seperti pembahasan kemarin gitu ya.
ketika dia visit di sini ekspektasinya adalah dia mantul dulu masuk lagi ke box hijau. And ya, dia udah testing ke box orange. Ya, kita bisa lihat di sini tuh bikin tail candle secara daily ke box orange, kemudian mantul masuk lagi ke 68.700-an dolar. Nah, di sini sebenarnya Bitcoin ini belum kemana-mana guys, belum kemana-mana sebenarnya. Dia cuma jepret atas bawah di sini. Ya, liquidation grab di sini juga. Tuh, grab atas, grab bawah. Overallnya dia sideways aja nih. Di mana di sini tuh? Nah, ya di range berapa bro? Di range 68.150 sampai 69.500 dolar. Dia bermain di range 1.500 dolar lah. Ya, sideways masih di situ-situ aja, mungkin menjelang akhir bulan dan juga 2 news event penting tadi gitu ya. Dan mungkin market juga masih takut dengan adanya kabar empty ghost dan lain sebagainya, dan juga ada kan peperangan Israel juga ya, penyerangan terakhirnya gitu. Jadi memang dari secara geopolitik masih belum begitu bagus. Yang kita bisa harapkan adalah Bitcoin setelah bulan Mei Juni itu lebih baik ya. Jadi mungkin nanti akan coba saya bahas lebih detail mengenai beberapa altcoin dan bulan-bulannya ya, mungkin di next video gitu ya, ataupun di akhir bulan ini akan coba saya bahas ya perihal beberapa altcoin dan juga tanggal-tanggal yang coba kita bandingkan dengan si Bitcoinnya. Cuman overall pergerakannya masih sideways aja. Kita sekali lagi bisa perhatikan ketika memang dia belum mampu break ya dari 69.500 dolar. Masih possible kemana bro? Masih possible untuk tes lagi nih, tes lagi ke area ini, box orange ya, di sekitar 67.000 dolar ini masih possible untuk dites kembali sama si Bitcoin ketika dari area 69.500 dolar ini kembali kena reject, belum mampu break atau dia cuma bikin tail candle aja kemudian drop lagi ya. Masih possible banget untuk dia masuk lagi ke box orange ini ya secara daily itu. Kemudian kalau kita lihat secara time frame hourly seperti 4 jam. Overall ini adalah pembahasan terakhir, dan untuk area terdekatnya memang di sini. Terakhir kali dia bikin tail candle nih, sebentar ya, di area sini. Nah, ini saya tandain aja teman-teman ya dengan warna orange. Yap. Ya, kita bisa jelas lihat ya. Ini pada 28 Mei ya. Kemudian di sini dites lagi nih. Di sekitar berapa, bro? Di 68.800 sampai 68.957 dolar. Ya, jadi ini adalah range terakhirnya dia. Kalau misalkan dari area sini dia masih reject, ya possible balik lagi kandang ya ke 68.100-an dolar. Dimana closing secara time frame 4 jam sebenarnya udah bagus banget. Ya, kita bisa lihat di sini bikin tail candle panjang satu, ya ini 2 gitu ya. Kemudian dia berangsur naik dan bahkan lewatin nih dari 68.400-an dolar. Cuman sekarang PR-nya adalah terdekatnya ini. Di sini mampu break gak? Kalau nggak mampu break ya udah wassalam, balik kandang lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini dia mampu break, lanjut naik, at least ke next area di sini. Nah, ya sebelumnya ini menjadi support resisten yang cukup kuat juga secara time frame 4 jam. Di level berapa bro? 64.425 dolar sampai 69.400-an dolar sampai 69.565 dolar. Jadi bisa diperhatikan dua area target terdekat untuk Bitcoin secara time frame 4 jam. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu break dari box orange saja, ya udah possible untuk balik kandang atau akan ngejar area demand bawah di 66.500 dolar sampai 67.000 dolar. Jadi jatuhnya kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high ke swing low ya, kita mendapatkan di 0,5 sama 0,6, dimana itu resisten terdekat di box orange dan di box merah. Jadi kita bisa lihat juga seperti dead cat bounce pattern ya. Setelah dia reject, naik untuk retest sebelum dia create lower low lagi yang ngetes another demand-nya dia ya di sekitar 66.500-an dolar untuk si Bitcoin. Jadi prepare untuk the worst case-nya, masih possible untuk ini. Dan kalau kita lihat di time frame besarnya overall sideways, dan possible juga atau potensi terbentuk yang namanya di bottom 1 dan bottom kedua atau double bottom ya. Jadi itu untuk si Bitcoin overall-nya yang bisa diperhatikan secara mungkin short term-nya. And then di sini kita akan bahas untuk Shiba menggunakan salah satu exchange, yaitu adalah Coinex ya. Jadi balik lagi buat teman-teman mungkin yang mau menggunakan Coinex bisa di web ataupun bisa download di HP kalian ya, tinggal kalian download aja. Kemudian dia jangan lupa menggunakan VPN juga teman-teman ya. Tuh untuk aplikasi HP-nya kalian bisa scan aja di sini untuk nanti kalian download. Jangan lupa VPN-nya lagi gitu ya. Dan untuk kalian yang pengguna baru, saya juga pengen sampaikan ya, di sini ada beberapa event juga lah ya, seperti ini. Untuk newbie offer ini bahkan dapat hadiah sampai 100
USDT ya. Kemudian di sini untuk ambassador event ya, share up to 3000 USDT. Kemudian di sini newbie eksklusif ya. Di sini kalian ada istilahnya pekerjaan-pekerjaan harus kalian tuntaskan ya, atau misi-misi lah ya. Ya di sini bisa voucher cashback nih 10 USDT, 30, 60, jadi up to 100 USDT kalian bisa klaim ya di sini tuh. Macam-macam teman-teman. Kemudian ini ada yang keduanya tuh, ini 90, kemudian future trading ini 60 gitu ya. Jadi ini untuk event-eventnya, untuk newbie eksklusifnya kalian bisa dapatkan up to bahkan $300 lah kurang lebihnya gitu ya. Dan masih banyak lagi untuk event-event Coinex. Kalian nanti bisa join juga di grup Telegramnya mereka, ada juga gitu ya. Tuh masih banyak, misalkan kalian follow juga mereka di Twitter dan juga di Telegramnya. Jangan lupa ya, kalau misalkan kita klik ya muncul seperti ini untuk Twitternya. Sebentar nih tuh ya. Nah ini teman-teman ya untuk Coinex Global ya. Jadi kalian jangan lupa juga untuk follow di sosial medianya mereka. Tentunya bisa dapetin hadiah juga nih ya. Kalian misalkan ikutan juga, jangan sampai ketinggalan. Oke. Jadi tanpa basa-basi di sini udah muncul ya di bagian home-nya Shiba. Langsung kita klik aja teman-teman tanpa ragu. Ini adalah salah satu meme coin juga yang oke banget menurut saya. Dan kita coba lihat di layar yang lebih besar. Dan time frame-nya kita coba besarin dulu daily bro. Sebenarnya daily ini kan momentumnya ini strong sebelumnya nih ya. Naiknya itu strong banget. Kemudian disusul dengan koreksi yang korektif. Kita bisa hubungkan juga di sini sebuah trendline resisten ya, dan juga trendline support teman-teman. Nah, dia terbentuk sebuah channel atau falling wedge, atau kita bisa bilang juga bull flag pattern bisa juga. Dan overall dia sudah breakout teman-teman. Ini bagus banget, dia udah breakout. Dan ini coba saya highlight juga dengan rectangle teman-teman. Di sini dia retest cakep banget ya, break and retest ya, makan waktu beberapa hari dan akhirnya sekarang lanjut naik. Sekarang ini dia lagi testing ke previous high-nya dia di sini. Nah ini coba saya tandain dengan warna merah ya. Oke, ini di sekitar 0,02779 sampai 0,02938 dolar. Ya jadi ini adalah area terdekat yang divisit sama Shiba secara daily. Ya, meanwhile kalau misalkan dia reject dari sana, nanti kita akan coba pantau secara time frame hourly-nya. Cuman ini daily-nya penentuan. Kalau dia mampu break akan visit next area target. Ya, berapa bro? Next-nya lagi di sini 0,0319 sampai 0,033 dolar lah, sekitar area itu untuk si Shiba. Kemudian kalau mampu break lagi ya pasti di previous high-nya ya teman-teman. Waktu dia bikin tail candle lumayan panjang-panjang di sekitar berapa nih? 0,0363 sampai 0,0385 dolar lah. Jadi itu berapa next target obstacle secara daily-nya si Shiba. Cuman overall kalau misalkan kita lihat ya secara pattern di sini penguatannya seperti ini, impulsif banget. Ini coba saya tebelin dan ya kita copy aja waktu dia break ya. Dan ini maksimalnya kalau kita lihat secara pattern ini sampai 0,0054 dolar ya. Jadi ini bisa diperhatikan untuk next target kalau misalkan kita lihat secara pattern. Ini kalau misalkan kita lihat secara the week gitu teman-teman ya. Nah ini coba kita extend ke samping. Target maksimal ini pas banget nih. Waktu dia bikin tail candle terakhir kali di November 2021 teman-teman. Tuh ya, areanya ini pas banget. Jadi ini menjadi challenge kuat untuk Shiba. Minimal ini kalau kita lihat secara 2 weeks ya, time frame 2 mingguannya dia ini pas nih tuh. Ya kita nggak gunakan Fibo atau apa, kita cuman menggunakan secara pattern ya, dan juga SNR sebelumnya. Dan ini di sini pas banget nih, reject crash ada di situ. Jadi bisa diwaspadai ketika memang Shiba masih lanjut naik dan visit sekitar 0,0053 sampai 0,0055 dolar. Ya, itu menjadi challenge kuat untuk Shiba. Sebelumnya mungkin ya ongoing nih bikin tail candle panjang sampai 0,0887 dolarnya. Cuman ini aja dulu deh, kita ngomongin yang terdekat dulu aja lah ya. Beberapa obstacle yang masih cukup panjang perjalanannya, dan ini cukup jelas banget momentumnya ya. Strong banget untuk Shiba. Satu bull candle besar, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 candle kecil-kecil ya, menandakan memang benar-benar korektif ya, makan waktunya. Ini semenjak bulan 3 ya 2024 sampai akhirnya di bulan ini jadi kurang lebih ya makan waktu 2 bulan lah teman-teman, makan waktu 2 bulan, dan akhirnya dia mendapatkan pergerakan yang lumayan lagi. Jadi kalau misalkan nanti closing seperti ini ya, ini lebih prefer ya untuk dia masih lanjut naik untuk Shiba ya. Ini jadi reaksi sangat-sangat oke lah
kalau misalkan teman-teman mau lihat Shiba. Nah, kalau kita lihat secara time frame kecilnya seperti 4 jam. Oke, kalau misalkan dia reject dari sana, kita bisa pantau area berapa, bro? Kita seperti biasa gunakan SNR sebelumnya. Ini sebelumnya resisten ya. Become support, teman-teman sekalian. Ini kita bisa pergunakan area ini dengan box warna putih. Oke. Kemudian kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke previous swing high-nya. And then ya kita mendapatkan 0,3 sampai 0,5-nya di area sini. Ya. Di sini coba saya akan setting dulu tuh. Box putih ini pas banget. Ya, jadi memang selalu saya gunakan itu lihat dulu SNR sebelumnya, kemudian kita gunakan bantuan kakek Fibo. Apakah di situ adanya confluence atau tidak? Dan ya, here we go. Di sini adanya confluence sekali lagi di sini. Ya 0,3 sampai 0,5-nya itu di sekitar 0,0258 sampai 0,0264 dolar. Jadi ketika memang Shiba, ya let's say Shiba dari sini area ini box merah ini, dia belum mampu break. Ya, kurang lebih seperti ini. Break and retest gitu ya sebelum lanjut naik. Nah, ini adalah good scenario, tapi kalau misalkan dari area sini aja dia reject duluan, kita bisa pantau untuk SNR sebelumnya. Ya, ketika memang dia visit 0,3 aja deh. Ya, kemudian dia udah mantul signifikan kembali, berarti memang momentumnya dari tren yang tersebut itu masih sangat-sangat strong. Ya, untuk si Shiba Inu. Jadi bisa di prepare ketika dia koreksi dulu, mungkin bisa dipantau area berapa. Tapi kalau misalkan dia mampu break, and then kita bisa lihat secara dirinya dia akan visit next area berapa lagi untuk sebagai target yang rasional. Dan target maksimumnya ini dan mungkin akan makan waktu cukup lama ya, mungkin bisa bulanan makan waktunya. Tapi kalau misalkan dalam waktu singkat udah tercapai ya perlu diwaspadai juga area tersebut ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan Shiba, so far so good gitu ya. Dia masih mampu bertahan and break retest lagi, ini break retest lagi, dan ya tinggal kita lihat aja Shiba ready to fly again, teman-teman. Jadi palingan itu pembahasan ya untuk Shiba Inu dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali before kalian make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sampai profit.